cerita lama ya yang kadang-kadang hadir kembali seolah-olah itu hal yang terkubur di memori kita ya kembali muncul. Beberapa merasa bahagia, beberapa yang lainnya lagi merasa terluka. Ceritanya memang begitu berbeda ya teman-teman ya buat satu orang dengan orang yang lainnya. Ceritaku dan ceritamu juga pasti berbeda. Di readingan kali ini teman-teman kita bakalan bahas tema yang sama yang mengenai hal-hal atau hal-hal sosok yang nggak disangka hadir kembali dalam kehidupan kamu. Siapa sih ya teman-teman? General reading membuat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, mau yang namanya mendengarkan dengan pikiran yang terbuka, mau mendengarkan dengan selalu memberikan sudut pandang yang positif dalam setiap readingannya Oracle Card Indonesia. Dengerinnya itu dengan positive vibes ya. Ya, seperti itu. Dan ini timeless reading, jadi anytime kalian mau dengerin boleh, sama siapa aja juga boleh dengan senang hati ya. Sama seperti di readingannya Oracle Card Indonesia Soul Story ya, di sebelum-sebelumnya kita bakalan bagi menjadi 3 story ya, 3 cerita. Kalian gak perlu pilih kartu, gak perlu juga pilih ceritanya seperti apa, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata ya yang bakalan hadir kembali dalam kehidupan kamu itu ternyata banyak ya, gak cuma satu orang aja. Alright, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, ceritanya kamu dengan orang ini nih seperti apa sih ya? Coba kita lihat ceritanya kamu dengan orang ini ya. Ini ceritanya tuh kayak gimana? Coba kita lihat. Oke. Whenever I'm with you, you make me feel like I am whole again. Pernah ada cerita-cerita seperti ini ya. Kalau misalkan kalian lihat di kartu yang tengah ya, ada naungan dari Mercury ya. Which is ini cerita tentang apa sih ya? Tentang cerita mengenai dia atau kamu ya. Reverse juga bisa ya teman-teman ya, cerita ini tentang dia atau kamu yang terlalu sibuk dengan hal-hal yang di luar dari hubungan kalian ya, cerita seperti ini. Jadi waktunya kalian itu habis untuk orang lain, kalian itu jarang banget membicarakan perasaannya kalian, bahkan terlalu sibuk lah, waktunya habis buat orang lain gitu ya, sibuk kerja, sibuk mengerjakan apapun gitu ya, dan pada akhirnya malah jadi hubungan kalian ini jadi keteteran gitu. Pernah ada cerita-cerita seperti ini dan pada akhirnya hubungan kalian jadi gantung ya. Ini dia nih. Terlalu independen itu bagus gitu. Cuman kadang-kadang perlu juga waktu buat diri gitu ya teman-teman ya. Tapi ini cerita kalian kayak begini. Ceritanya memang waktu kalian habis gitu kan buat orang lain. Waktunya kalian itu habis buat pekerjaan gitu, bahkan kalian sendiri mungkin nggak terlalu boro-boro sama pasangan gitu kan, sama diri sendiri aja juga kadang-kadang juga lupa gitu kan, waktu kalian habis lah ya buat orang lain, buat pekerjaan gitu ya, seperti itu. Dan benar-benar ya hubungan ini adalah hubungan yang sangat melelahkan karena masing-masing mencoba untuk spend waktu tapi nggak pernah bisa ya, jatuhnya lagi ke hal-hal yang seperti itu sehingga hubungan kalian ini jadi hubungan yang benar-benar gantung pakai banget ya, kayak gitu. Kita lihat ya teman-teman ya, ciri-ciri orang ini seperti apa sih di story yang pertama ini. Ini orangnya susah banget untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Jadi terlalu peduli sama orang lain, terlalu peduli sama hal-hal yang di luar dari diri ya, dan terlalu peduli sama ya pokoknya hal-hal yang gak prioritas sebenarnya gitu ya. Tapi dia sering kali ya gak peduli sama perasaannya dia sendiri. Dia tuh sibuk kuat banget buat orang-orang yang dia sayang, padahal dia cukup tahu gitu, dia cukup terluka, dia cukup terintimidasi gitu kan ya, dia cukup menderita lah ya kayak gitu. Cuman ya dia kayak belaga kuat gitu ya, belaga kuat di depan orang-orang yang dia sayangi gitu ya, keluarga juga nih.
sosok pelindung yang luar biasa banget, apalagi kalau misalkan kita bicara mengenai orang yang dia sayang. Kayak semuanya mau dikasih gitu ya, seperti itu. Feminim banget, orangnya perasa, walaupun dia mungkin laki atau perempuan ya teman-teman ya, tapi dia tuh orangnya feminim banget, perasa banget, terus baperan banget gitu ya. Ya, misterius gayanya dia tuh misterius banget, jadi orang tuh nggak akan pernah tahu gitu kalau nggak kenal dia banget gitu ya, nggak akan pernah tahu dia tuh sebenarnya perasaannya tuh kayak gimana gitu. Nah ini orangnya sederhana ya, dia bukan orang yang uh, ya kayak gitulah suka pamer gitu tuh enggak gitu, orang yang sederhana banget ya, enggak pernah lah nama yang berglamor-glamor lia gitu ya, enggak pernah. Tinggi badannya dia ya so-so lah ya, standar gitu ya. Ya standar ya seperti itu. Bisa jadi dia kadang-kadang pendiam banget ya, atau sebaliknya bisa cerewet banget kalau pas lagi deket sama orang yang dia sayang ya, dia bisa jadi cerewet loh, bisa jadi ya. Berwibawa, orangnya cukup berwibawa ya, cukup berwibawa. Tapi ya ini dia ya, susah banget ya buat berekspresi gitu ya. Jadi seringkali dalam hidup dia tuh suka nggak nikmati hidupnya dia gitu loh ya, dan nggak bisa apa adanya gitu, karena terlalu itu tadi ya, sibuk memikirkan hal-hal yang di luar dari dirinya dia gitu ya. Nah dia bakalan hadir nggak sih dalam waktu yang dekat ya? Hadir sih teman-temannya dalam waktu yang dekat, dia bakalan hadir dalam waktu yang dekat orang ini ya. Dan kehadirannya ini bakalan ngasih dampak baik nggak sih buat hidupnya kamu? OMG ya, kurang baik sih teman-teman ya, jadi kurang baik tujuan hidupnya dia. Tujuannya dia hadir kembali dalam hidup kamu ini kurang baik ya. Bahkan mungkin memberikan sedikit emosi yang kurang baik ya buat kamu. Terus maksud dan tujuannya dia ya hadir, ya kepingin lagi gitu kan diperhatiin sama kamu, kepingin egonya berkata bahwa ya udah, kepingin lagi sama kamu, balikan lagi sama kamu, pingin merhatiin, kepingin diperhatiin ya, kayak gitu sih ya. Dan dia lagi capek banget sama hidupnya dia gitu, lagi capek banget sama hidupnya dia, seperti itu. Dan dia ngikutin yang jelas ya, yang jelas. Kalau dari sini sih dia ngikutin kata hatinya dia ya, ada kartu Athena di sini ya, dimana ini adalah tentang dia yang mengikuti kata hatinya dia yang paling dalam untuk bisa datang kembali ke dalam kehidupannya kamu. Dia mempercayai kata hatinya dia gitu ya, seperti ini. Walaupun mungkin ada kekhawatiran juga ya teman-teman ya, dia punya kekhawatiran kalau misalkan aduh deket lagi kayak gimana, aduh kalau misalkan nanti kayak gini seperti apa ya, ada sih ketakutan kayak gitu dalam hidupnya dia gitu. Dan datangnya dia ini ya, selain seperti itu tadi, ini juga tentang kecapeannya dia gitu. Dia berusaha untuk minta tolong juga gitu ya, minta tolong sama kamu, karena ya berusaha lah ya. Berusaha minta tolong sama kamu gitu, dari kecapeannya dia, capeknya hidupnya dia ya, seperti ini sih teman-teman ya. Capek gak sih kayak gitu terus? Ya, capek lah pasti. Sekarang kita lihat apa sih yang sebaiknya kamu mesti lakukan gitu ya. Apa yang sebaiknya kamu lakukan kalau misalkan dia hadir kembali dalam kehidupan kamu, orang di cerita pertama ini ya. Apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya? Apa yang harus aku lakukan untuk membuat kau mencintaiku? Alright, yang jelas sih diingetin ya, buat apa sih, empati sih boleh gitu kan, empati boleh, tapi kamu juga mesti melihat ya, mesti melihat keadaan kamu sendiri itu seperti apa ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi jangan melakukan sesuatu hal karena kamu tuh merasa nggak enak gitu loh teman-teman ya, jangan. Tapi karena memang kamu empati gitu kan sama dia, tapi juga nggak boleh namanya kamu mengorbankan diri kamu sendiri ya, seperti itu. Jadi sudah cukup sih ya, sudah cukup. Kamu sendiri pun juga mungkin capek gitu kan sama hidupnya kamu, jadi nggak usah khawatir sama apa yang orang pikirin atau dia yang pikirin gitu kan, atau yang katakan tentang
apa yang kamu mau putuskan gitu ya untuk hidupnya kamu gitu. Jadi ya biarin aja gitu, mau dinilai sama dia kayak gimana ya. Karena kalau mungkin kamunya nggak mau ya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia kembali ya minta tolong dan sebagainya, dan kamu pun pada akhirnya kamu bisa fokus sama diri kamu sendiri, ya nggak perlu yang nama kamu merasa bersalah gitu, seperti itu. Jadi belajar untuk memaafkan diri kamu sendiri ya untuk hal-hal yang kamu pikirkan, yang udah kamu lakukan dan sebagai itu ya teman-teman, ini lepaskan namanya dendam-dendam lama untuk membantu kamu itu tersembuhkan dan kamu sendiri itu melangkah maju ya, seperti itu. Karena ya memang diingetin juga untuk nggak patah semangat ya teman-teman ya. Barangkali kemarin kamu tuh bener-bener banget lagi down gitu kan ya, bener-bener lagi dengan dia itu kamu bangkitnya aja susah gitu ya, sekarang mau balik lagi gitu kan, gimana ceritanya gitu. Ada cerita kayak begitu, cuman ya mesti sabar gitu kan ya, sabar sama satu prosesnya, nggak usah terburu-buru ya, nggak usah terburu-buru. Jadi sabar sih ya, pelankan langkah seperti itu. Jadi fokus aja sama diri kamu sendiri terlebih dahulu, right? Ini di story yang pertama ya buat kamu ya teman-teman semua. Oke, kita menuju ke story yang kedua buat kamu teman-teman. Ceritanya kamu dengan orang ini nih ceritanya kayak gimana sih ya, coba kita lihat. Oke. Oke, ini ada cerita-cerita illusion ya teman-teman ya, illusion. Cerita tentang hubungan yang penuh dengan ilusi ya. Kalau dilihat di sini, ini hubungan yang seperti apa sih ya? Hubungan yang jelas itu salah satu dari kalian ya itu melakukan pengorbanan yang benar-benar sia-sia pakai banget ya. Satunya lagi cuek kayak begitu gitu kan, satunya lagi luar biasa banget pengorbanannya gitu ya, entah kamu entah dia gitu ya teman-teman. Reverse juga bisa ini ya, tapi kalau dilihat di sini sih ya pokoknya salah satu dari kalian merasa berkorban yang sangat luar biasa pakai banget ya. Bahkan di segi waktu, di segi uang gitu kan, di segi energi gitu kan, semuanya buat kamu, semuanya buat dia gitu. Salah satu dari kalian yang merasa pengorbanan yang sudah kalian lakukan itu adalah hal yang sangat sia-sia banget. Ternyata toh juga hubungannya juga nggak jelas gitu, hubungannya juga nggak karu-karuan lah ya. Banyak sekali masalah-masalah tertunda gitu, masalah-masalah yang membuat berantakan gitu kan hubungan kalian ya. Pada akhirnya seperti itu sih teman-teman ya. Ini chaos sih ya sepertinya ya. Ini hubungan yang chaos nih ya teman-teman, yang dimana menyakiti salah satu dari kalian gitu ya. Nah, ciri-ciri orang ini kayak gimana sih ya? Coba kita lihat ciri-ciri orang ini. Orang ini sebenarnya itu gampang down banget gitu, gampang banget ya, namanya kehilangan arah hidupnya dia gitu kan, gampang lah ya. Cuman anehnya entah kenapa ya, banyak orang yang bergantung sama dia, banyak sekali orang yang bergantung sama dia ya, entah ini keluarganya atau apa ya, bisa jadi dia tulang punggung keluarga, bisa jadi seperti itu ya. Cuman memang dia harapan banyak orang bergantung sama dia. Sebenarnya dia punya visi yang baik ya, kelihatan seperti punya visi yang baik, orangnya juga terlihat bebas, tegas, berani, mudah bergaul ya, memang agak kaku gitu. Cuman gampang banget down ya, gampang sekali orang ini down banget. Jadi lelah gitu ya, lelah gak sih kamu kelihatan sempurna di depan gitu, orang-orang mengidolakan kamu dengan kesempurnaan itu, pada ternyata di dalamnya rapuh banget gitu ya. Alright, dia bakalan hadir dalam waktu dekat nggak sih? Ya, dia bakalan hadir dalam waktu dekat nggak sih? Belum sih teman-teman, dia masih belum dalam waktu dekat ya, masih lama ya. Kehadirannya ini bakalan ngasih dampak apa buat kamu? Positif atau negatif? Positif sih sebenarnya ya, positif. Banyak kebijaksanaan yang akan kamu dapatkan. Nah, sekarang kita baca maksud dan tujuan dia hadir kembali dalam kehidupan kamu tuh apa ya. Wait. Maksud dan tujuan dia kembali hadir dalam kehidupan kamu.
dia sih nggak bisa move on dari kamu, pengen kembali karena masih terikat gitu kan ya, kepingin banget ya namanya mengukir cerita di masa lalu ya. Ini cerita never ending story gitu kan, dia nggak bisa buka hati sama orang lain, dia nggak bisa move on dari kamu ya, kayak gitulah ya, bener-bener nyantol di kamu ya, seperti itu. Right, jadi apa yang sebaiknya kamu lakukan ya kalau misalkan dia itu balik lagi ke kamu? Maksudnya baik ya, maksudnya dia baik buat kembali lagi sama kamu, buat memperbaiki hal-hal yang mungkin pada waktu pas sama kamu dulu itu salah gitu ya, dinilainya dia seperti itu. Nah ini dia teman-teman ya, apa yang mesti kamu lakukan? Nah, sebaiknya sih kamu detoksifikasi diri dulu gitu kan, gak usah terlalu terburu-buru, gak ada yang perlu dikhawatirkan karena segala sesuatunya bakalan baik-baik aja. Nah kalau kamu bingung gitu kan, istirahatkan pikiran kamu, jangan memaksa untuk memutuskan apapun gitu ya ketika dia hadir lagi, ketika dia datang lagi ya. Jangan terlalu terburu-buru teman-teman ya, karena terburu-buru juga gak akan membawa kamu ke satu perhentian yang jauh lebih baik ya, kadang-kadang juga malah macet gitu ya. Seperti itu. Jadi ya kasih waktu lah ya buat diri kamu untuk istirahat gitu kan, merenungkan itu dengan baik-baik. Jadi kalau bisa ya oke lah ketemu gitu kan, nggak apa-apa, tapi lebih banyak lah mendengar dan sedikit bicara ya. Kalau bisa memang dengerin aja gitu kan. Dengan seperti itu kita bisa tahu loh, sangat bisa tahu ya sebenarnya apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan itu seperti apa. Karena nggak ada yang namanya terlalu karena nggak ada yang namanya satu kebetulan gitu kan orang datang dan sebagai dalam kehidupan kita. Nah ini saatnya yang tepat buat kita belajar, jadi berhenti khawatir karena segala sesuatunya bakalan baik-baik aja gitu ya. Kamu dan dirimu sendiri juga bakalan dilindungi, dicukupi, dan kalaupun dia yang terbaik ya buat kamu ya, dia pasti akan datang dengan hal yang baik pula gitu ya, perubahan yang baik ya, perubahan yang positif, as long as kamu juga punya pikiran dan keinginan yang positif juga gitu ya. Jadi gak usah khawatir sih ya, apalagi kalau misalkan kamu khawatir datangnya waduh ini mau manfaatin nih gitu ya, gak usah ya, slow teman-teman ya. Alright ya, yang jelas tenang sih, yang jelas tenang ya. Oke, ini yang kedua ya teman-teman ya, story yang kedua. Sekarang kita akan menuju ke story yang pertama yuk buat kamu. Story yang pertama buat kamu. Oke, kita lihat ceritanya kamu dengan orang ini seperti apa sih ya, coba kita lihat ceritanya kamu dengan orang ini itu seperti apa. Alright, ada cerita tentang vision di sini, which is planet yang menaungi adalah Jupiter ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dikaitkan dengan hubungan ya atau relationship, kalian pernah banget yang namanya terjebak di toxic relationship ya, seperti itu. Jadi hubungan kalian tuh toxic banget ya, hubungannya wah pokoknya sensitif banget gitu ya, senggol dikit aja udah emosi, wah luar biasa lah pokoknya ini susahnya ya, mau ngomong salah, mau apa salah. Jadi benar-benar hubungan yang sangat-sangat toksik pakai banget, dan bahkan ketoksikan ini berlanjut ya, beberapa itu yang ada di kartu ini bisa jadi LDRan juga bisa gitu. Ada ya beberapa yang LDR tapi beberapa yang enggak, tapi memang terjebak di toxic relationship gitu, seperti itu. Dan apa ya, peka banget gitu ya, benar-benar ini hubungan yang bising gitu ya, hubungan yang ada kekerasan bukan hanya KDRT dalam rumah tangga gitu kan ya, bukan hanya ditampar, diapain, digebukin gitu, bukan teman-teman ya, tapi verbal, non verbal ya, semuanya itu bisa. Nah ini ada yang namanya kekerasan lewat kata-kata juga ada gitu ya, sehingga bisa terluka banget itu ya, toxic relationship banget ini ya kalian berdua. Pernah ada cerita seperti itu ya. Lalu ada butterfly maiden ya. Butterfly maiden ini adalah kamu ingin banget yang namanya melepaskan masa lalu bersama dengan dia ya, karena memang terlalu menyakitkan mungkin ya. Ya iyalah ya.
Kayak gitu tadi ceritanya gitu. Tapi pada akhirnya kamu mengalami satu transformasi loh ya. Bersama dengan dia kamu pernah mengalami satu transformasi yang luar biasa gitu. Seperti ini. Wah, ini agak-agak berat nih. Ciri-ciri orang ini kayak gimana? Ciri-cirinya dia. Orang ini attachment. Orang ini agak horor juga nih. Wah, agak horor. Enggak. Orang ini typically orang yang ini loh, apa namanya? Kalau sudah punya mau gitu ya, dia bakalan melakukan segala macam cara gitu kan ya. Yang enggak halal pun akan dia tempuh gitu ya untuk mendapatkan tujuannya dia. Nah, ini orangnya nekat, teman-teman, dia orangnya agak nekat. Berani sih, tapi agak kebablasan, jauh lagi bablasnya nekat ya. Orang yang pintar banget ngerayu gitu kan, ya itu tadi dia ya, mungkin karena demi keuntungannya dia, demi maunya dia, tujuannya dia ya, jadi dia ngerayu pun juga nggak apa-apa, menggoda pun juga nggak apa-apa gitu. Ya, tegas ya, tegas, bekerja keras ya, seperti itu. Cuman ya itu dialah ya, seringkali terjebak dalam kesenangan sesaat ya, seperti itu. Alright, dia bakalan hadir dalam waktu dekat nggak sih ya? Belum sih teman-teman ya, belum. Kehadirannya dia ini bakalan ngasih dampak apa buat kamu ya? Sebenarnya bagus sih, dengan dia kamu belajar. Dampaknya sih kamu belajar banyak dari dia dan belajar tentang bagaimana lebih tegas lagi gitu ya sama dia ya, seperti itu. Kalaupun dia hadir kembali ya, seperti ini. Maksud dan tujuan dia hadir kembali dalam kehidupannya kamu apa sih ya? Ada kartu secret di sini ya. Secret ini adalah tentang apa sebenarnya ya? Maksud dan tujuannya dia kembali ke dalam kehidupannya kamu ya, karena masih belum bisa move on dari kamu, masih terjebak di hubungan-hubungan masa lalunya dia ya dengan kamu ya. Dan gitulah ya, masih ada banyak hal yang dia masih belum sampaikan. Jadi dia pingin lah yang namanya mungkin mau menyampaikan hal-hal yang masih belum tersampaikan ya. Baliklah intinya ya, kayak begitu. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan sih ya? Apa yang sebaiknya kamu mesti lakukan kalau kayak begini ceritanya nih? Oke. Jujur ya, apa yang mesti kamu lakukan? Jujur gitu kan. Jadi lebih berani ya, jadi lebih berani hadapi ya. Kalau itu gak sesuai dengan hatinya kamu ya jangan dipaksa. Jujur sama diri, ini dua kartu yang tentang kejujuran diri, dan ini adalah tentang keberanian untuk melakukan hal-hal yang mungkin selama ini kamu takutkan gitu ya. Hal-hal yang selama ini kamu mungkin beyond imagination, yang gak pernah kamu pikirkan juga untuk melakukan hal itu ya. Keluarlah dari zona nyaman kamu, keluarlah dari sana, hadapi ya. Hadapi dengan berani, karena kamu tuh punya kemampuan gitu, kamu dimampukan. Alam semesta ini memberikan kamu kemampuan yang sama dengan orang lain gitu. Jadi jangan takut ya, tapi ayo gitu ya, belajar dari pengalaman di masa lalunya kamu ini ya. Lebih beranilah gitu. Setiap hal punya resiko ya, tapi kalau misalkan resiko itu kamu udah tahu dan kamu gak bisa pertanggungjawabkan ya, itu jangan kamu ambil. Tapi ketika kamu sudah siap untuk tahu bahwa ini adalah sesuatu hal yang mungkin di luar dari zona nyamannya kamu gitu, sesuatu hal yang mungkin jauh dari imajinasinya kamu selama ini dan gak pernah kamu lakukan gitu, gak apa-apa, as long as kamu siap dengan resikonya ya gak masalah gitu ya. Tidak membuat kamu menjadi lebih menderita gitu. Jujur sama perasaan kamu sendiri kalau memang itu adalah sesuatu hal yang membuat kamu lebih semangat lagi dalam hidup ya jalanlah gitu. Tapi kalau misalkan kamu udah tahu bahwa itu adalah sesuatu hal yang membuat diri kamu nggak benar gitu kan, jadi lebih susah gitu ya, jadi diri kamu sendiri malah justru merasa nggak layak, merasa nggak berharga buat diri kamu sendiri karena kekerasan secara kata-kata gitu kan ya. Itu lebih jahat loh teman-teman ya, benar-benar bisa menghancurkan harga diri seseorang gitu kan, benar-benar bisa menghancurkan perasaan berharga dalam diri seseorang ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, tanya sama diri kamu sendiri. Alright.
Di story yang ketiga ya teman-teman ya, jadi lebih berani. Oke. Semesta ya begitu luar biasa banget memberikan kita semua guru-guru yang sesuai dengan kebutuhannya kita, yang mampir lewat dalam kehidupannya kita, yang hadir lagi, yang udah lama pergi hadir kembali gitu kan ya. Pasti mereka semua itu mengajarkan kita hal yang sangat luar biasa ya. Ibaratnya alam semesta itu mempertemukan kita dengan mereka. Kita harus belajar apa sih ya supaya mendapatkan pembelajaran yang gimana sih ya. Jadi pastikan ketika mereka lewat dalam kehidupannya kita ya, kita belajar. Walaupun mungkin orang yang hadir dalam hidup ini bahkan kita gak sangka siapa dan kapan, right? Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story. Dan buat teman-teman yang belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia Soul Story yang pertama, which is itu adalah Oracle Card Indonesia ya. Di sana bacaannya per zodiak teman-teman ya. Silahkan langsung meluncur ke sana dan langsung subscribe, right? Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye.